Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Nurdukan. Saya sekarang magister terapan rekayasa infrastruktur di Politeknik Negeri Bandung dengan tahun angkatan 2021. Di sini saya ingin menjelaskan perbaikan tanah dasar dengan geotekstil dan mikrofel. Alur pembahasan kali ini dimulai dari data tanah, kemudian analisis timbunan, kemudian perencanaan geotekstil dan perencanaan mikrofel. Ada 4 jenis data tanah yang kita punya. Yang pertama medium clay dengan gamma 17 dan kondisi 20,1 dengan P0. Dimana lapisan tanah kedua medium clay dengan gamma 16,944, kohesi 58,675 dengan P0. Kemudian data tanah yang ketiga sama medium clay juga dengan kohesi dengan gamanya 20, kohesi 187 dan P-nya. Lapisan tanah yang keempat berjenis set dengan gamma 20, P-nya 35 dan kohesi 384. Kemudian kita melakukan analisis timbunan dengan menggunakan software GeoSlope. Kita memasukkan data tanah timbunan dengan kohesi 19 dengan kohesinya 0 kPa, P-nya 30 dan 19 kN per meter kubik. Kemudian kita masukkan data medium clay yang kedua. Setelah itu kita masukkan data tanah clay, dan yang terakhir kita masukkan data tanah sand. Hasil dari analisis timbunan dengan menggunakan GeoSlope yaitu untuk mendapatkan faktor objektif, di mana nilai faktor objektif minimum 0,684 dan maksimumnya 1,295 dengan radius minimum 22,753 dan radius maksimum 46,671. Kemudian perencanaan geotekstil, perbaikan tanah dasar sistem substrate dengan bantuan geotekstil. Dari data tabel sebelumnya didapat H inisial sebesar 4,5 meter, kemudian H inisialnya 8 meter, SF minimum 0,684, MR minimum 23,226 kN dengan jari-jari 22,753 meter. Kemudian koordinat dasar tepi timbunan atau permukaan tanah dasar, di mana X permukaan sebesar 42, Y permukaan sebesar 49. Kemudian koordinat bidang longsor, di mana X pusat 31,706 dengan Y pusat 56,733. Kemudian ada koordinat dasar bidang longsor, di mana X dasar 1 31,985, Y dasar 1 34,122. Spesifikasi dalam material geotekstil yang digunakan dalam perencanaan ini adalah sebagai berikut. Tipe geotekstil adalah Stabilenka 800/100. Kekuatan tarik maksimum sama dengan 800 kN per meter. Yang pertama kita mencari nilai momen dorong, di mana SF sama dengan MR minimum dibagi dengan M dorong, di mana M dorong menghasilkan nilai sebesar 33,956 kN. Kemudian kita mencari nilai momen rencana dengan safety factor sama dengan 1,295 dengan SF rencana sama dengan 1,295, kita mendapat maka MR rencana sama dengan M dorong dikali dengan SF rencana, maka akan mendapatkan hasil sebesar 43,973 kN. Kemudian kita mencari nilai delta momen, di mana delta MR sama dengan MR rencana dikurang dengan MR minimum, dan mendapatkan hasil sebesar 20,747 kN. Kemudian kita mencari kekuatan geotekstil yang diizinkan. Kekuatan tarik maksimum adalah 800 kN per meter,
di mana T allow sama dengan T bagi FSIB dikali FSCR dikali FSCD dan dikali dengan FSBD, di mana T allow mendapatkan hasil sebesar 123,671 kN meter. Dan menghitung panjang geotekstil di belakang bidang longsor, di mana sigma Fs sama dengan 0, maka LE sama dengan T allow dikali Fs dibagi dengan T1 ditambah T2 dikali E. Data timbunan, di mana gamma timbunan sebesar 19 kN per meter kubik dengan H inisial sebesar 8 meter, CU1 sama dengan 0, dan kohesi 1 sama dengan 30 derajat. Dan data lapisan atas tanah dasar, gamma sebesar 17 kN per meter kubik dengan CU1 sebesar 5 kN per meter kuadrat, di mana gamma sama dengan Y timbunan dikali dengan H, maka akan mendapatkan hasil 152 kN per meter luas, di mana T1 mendapatkan hasil sebesar 87,757 kN per meter luas, dengan T2 sama dengan 5 kN per meter luas, maka didapat hasil LE sama dengan 2,158 meter. Kemudian kita melakukan perhitungan kebutuhan geotekstil, di mana M geotekstil sama dengan T allow dikali T1, di mana T1 sama dengan Y pusat dikurang dengan Y permukaan, maka akan didapatkan hasil sebesar 7,733 meter. Kemudian M geotekstil 123 dikali dengan 671 dikali dengan 7,733, maka akan mendapatkan hasil sebesar 956,347 kN meter, dengan sigma momen lebih besar dari delta MR. Sigma momen sama dengan momen momen pada geotekstil 1 ditambah dengan geotekstil 2 dan seterusnya harus lebih besar daripada delta momen MR, di mana dengan data kita sekarang momen delta momen sebesar sigma momen sebesar 21.402,01 kN meter, artinya lebih besar daripada 20.747 kN meter. Sehingga geotekstil yang dibutuhkan dalam perencanaan ini tanpa adanya timbunan bertahap sebanyak 32 lapis. Perhitungan panjang geotekstil di depan bidang longsor atau LD. Panjang geotekstil ini dihitung dengan timbunan output dari program stable dengan cara LD sama dengan koordinat X bidang longsor lapisan I geotekstil terpasang dikurang dengan koordinat tepi minimum lapisan I geotekstil dipasang, di mana LD sama dengan 35,966 dikurang dengan 14,283, maka mendapatkan hasil 21,683, dengan panjang total geotekstil satu sisi sama dengan LE ditambah dengan LD, maka mendapatkan hasil sebesar 23,841. Kemudian kita masuk dengan perencanaan mikropel dari tanah dasar sistem subgrade dengan bantuan mikropel. Dari hasil stable sebelumnya didapatkan H final 4,5 meter dan H inisial 8 meter dengan SF minimum 0,684, MR minimum 23,266 kN meter, di mana jari-jari 22,753 meter. Kemudian koordinat dasar tepi timbunan atau permukaan tanah dasar, di mana X permukaannya sebesar 42, Y permukaan sebesar 49. Maka panjang bidang longsor atau L bidang longsor sama dengan 49 dikurang 9,8, maka mendapatkan hasil 39,2 meter. Koordinat pusat bidang longsor, di mana X pusat sebesar 31,706, Y pusat sebesar 56,733.
Kemudian koordinat dasar bidang longsor, di mana X dasar 1 sama dengan 31,985, Y dasar 1 sama dengan 34,122. Untuk SF sama dengan 1,295. Data tanah yang kita punya juga sama, H final sebesar 4,5 meter, H inisial sama dengan 8 meter, SF 1,2 sama dengan 1,295, dan MR 1,2 sebesar 51,103 kN, di mana jari-jarinya 46,671 meter. Kemudian koordinat tepi timbunan atau permukaan tanah dasar, di mana X permukaannya sebesar 42, Y permukaannya sebesar 49, dengan koordinat pusat bidang longsor X pusat 2 sebesar 34,453, Y pusat sama dengan 52,076, dengan koordinat dasar bidang longsor yaitu X dasar 2 sama dengan 37,429, Y dasar 2 40,837. Perencanaan mikropel. Dimensi mikropel yaitu B-nya sebesar 20 cm, H-nya 20 cm, dengan FY sebesar 400 MPa, dengan mutu beton 30 MPa, diameter yang kita gunakan 16 mm, dengan kohesi 8 mm, dan D aksen 40 mm. Jumlah tulangan tarik sama dengan 2 buah, jumlah tulangan tekan sama dengan 2 buah, dipasang praktis. Jarak pemasangan tulangan sengkang sama dengan 200 meter, dipasang praktis. Panjang mikropel. LA di atas bidang longsor sama dengan koordinat Y permukaan dikurangi Y dasar 1, maka mendapatkan hasil 14,878 meter. Dengan LB di bawah bidang longsor sama dengan koordinat Y dasar 1 dikurang dengan Y dasar 2, maka mendapatkan hasil 2,285 meter. Di mana L total sama dengan LA ditambah dengan LB, maka akan mendapatkan total panjang 17,163 meter. Dengan AS tarik sebesar 402,124 mm kuadrat dan AS tekan 402,124 mm kuadrat, di mana D mendapatkan hasil sebesar 144 mm. Kompres atau sama dengan tension, di mana 0,8 Fj dikali dengan B dikali dengan A sama dengan AS tarik dikali dengan Fi, di mana A akan mendapatkan hasil 31,539 mm. Kemudian kita mencari nilai C, di mana nilai C akan mendapatkan hasil sebesar 160,849,544 Newton. MU untuk tulangan rangkap, di mana MN sama dengan CD dikurang A dibagi 2 ditambah dengan AS aksen dikali dengan FY dikali dengan D dikurang D aksen, akan mendapatkan hasil 3,735 ton meter. Dengan nilai MU sebesar 298,8 ton cm. Faktor kekuatan relatif atau T dari data sebelumnya diketahui. CU sama dengan 5 kN per meter kuadrat atau sama dengan 0,05 kg per meter kuadrat, dengan KU 2 kali CU yaitu 0,1 kg per meter kuadrat. Dari graf B NAFAC didapatkan F sebesar 0,064 kg per cm kubik dan nilai I sebesar 13.300
33,33 cm pangkat 4 dengan nilai W sebesar 1333,333 cm kubik dan E adalah 250.000 kg per cm luas, di mana T sama dengan 139,104 cm. Maka LB dibagi dengan T akan mendapatkan hasil sebesar 1,642 dengan nilai Z sama dengan 0 meter. Dari grafik nampak didapatkan Fm sama dengan 1. Gaya horizontal yang mampu dipikul satu buah mikropel, di mana P sama dengan MU dikali Fm dikali T, maka akan mendapatkan hasil 2,148 ton atau 21,48 kN. Dengan jumlah mikropel yang dibutuhkan, data tanah yang kita punya 8 meter H inisial, SF minimum 0,684 dengan MR minimum 23,226 kN dan jari-jari 22,753 meter dengan SF rencana 1,295 akan menghasilkan M dorong sebesar 33,956 kN, di mana delta MR 13,895 kN dengan N sama dengan delta MR dibagi dengan P dikali R, di mana akan mendapatkan hasil 0,028 sama dengan 1 buah per meter tegak lurus kapal. Jarak antar mikropel, di mana S sama dengan panjang bidang longsor per N, maka akan mendapatkan hasil 39,2 meter seperti gambar yang terlampir di sebelah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.